Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirun khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nuril qulubana ya Allah, fi qalbi rasulika ya Allah. Nuril qulubana ya Allah, fi qalbi rasulika ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat Nudai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya membawakan pantun terlebih dahulu sebelum memulai kultum saya. Jalan-jalan ke Gondang Dia, naik metro mini, nemu harta karun. Sahabat muda yang berbahagia, kali ini saya akan berkisah tentang Nabi Harun. Berkisah tentang Nabi Harun, maka secara tidak langsung kita akan berkisah tentang Nabi Musa. Karena kedua Nabi ini adalah bersaudara. Silsilah Nabi Harun adalah Harun bin Imran bin Kohit bin Lewi bin Yakub. Jadi nasabnya langsung ke Nabi Yakub. Berkisah tentang Nabi Harun, maka kita akan berkisah pula di mana beliau hidup. Beliau hidup di negeri Mesir, yang sama-sama kita ketahui bahwa penguasa Mesir pada saat itu adalah Fir'aun, yaitu seorang raja yang sangat sewenang-wenang, seorang raja yang sangat tidak berperi kemanusiaan, seorang raja yang sangat zalim. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun hidup di negeri Mesir, maka kita juga dapat membayangkan bagaimana kehidupan Nabi Harun tersebut. Ketika itu, Nabi Harun adalah sebagai juru bicara atau sebagai penyambung lidah dari Nabi Musa, karena kebetulan Nabi Harun adalah seseorang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memiliki kepandaian dalam berbicara. Dan setelah itu, ketika Nabi Harun dan Nabi Musa berhasil lepas dari kekejaman Fir'aun, setelah menyeberang dari lautan yang menenggelamkan Fir'aun, mereka sampailah di dataran Palestina. Dan ketika itu Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkhlawat, berdiam diri di Bukit Tur selama 40 hari. Nah, kejadiannya sangat menarik. Sepeninggal Nabi Musa untuk berdiam diri atas perintah Allah Subhanahu wa taala, seketika itu Nabi Harun bertugas mendakwahkan atau menjaga umatnya yang berhasil menyelamatkan diri dari negeri Mesir. Ketika itu, sepeninggal Nabi Musa, ada seseorang yang bernama Samiri. Samiri ini dianugerahi atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melihat Jibril menunggangi kudanya saat Nabi Musa dan umatnya atau kaumnya dikejar oleh Fir'aun.
sepeninggal Nabi Musa, kemudian Samiri membuat emas-emas yang masih dimiliki oleh umat Nabi Musa ketika itu dileburkan atau dibakar dan dibentuk menyerupai dengan anak sapi. Dan ketika itu patung anak sapi itu ketika ada angin yang berhembus mengenai rongganya, jadi patung anak sapi tersebut mempunyai rongga, ketika itu dapat berbicara. Dan Samiri dengan hasutannya menghasut kaum Nabi Musa, Bani Israel, untuk menyembah patung anak sapi tersebut. Bahkan Samiri mengatakan bahwa inilah Tuhan kita. Bahkan Nabi Musa sendiri meninggalkan kita di saat seperti ini. Sebenarnya inilah Tuhan kita. Dan seketika itu pula kaum Bani Israel mempercayai perkataan Samiri. Dan mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Uday yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekembalinya Nabi Musa dari Bukit Tur, beliau tercengang melihat umatnya kembali ke dalam kejahilan, umatnya kembali dalam menyekutukan Allah. Kemudian Nabi Musa menghampiri Nabi Harun dengan kekesalannya, dengan kemarahannya, seraya menjambak rambutnya dan menjambak janggutnya. Dan termaktub dalam Al-Quran surat Toha ayat 92 sampai 94. Waktu itu Nabi Musa bertanya kepada Harun, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka sesat? Sesungguhnya engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau sengaja melanggar perintahku?" Kata Nabi Musa. Kemudian Nabi Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, lepaskan janggut dan juga kepalaku. Tolong lepaskan janggut dan juga kepalaku." Karena posisi waktu itu dijambak. "Wahai anak ibuku, wahai putra ibuku, lepaskan janggut dan juga kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir pada diriku. Engkau akan berkata kepadaku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah di antara Bani Israel dan tidak bisa memelihara amanahku." Kemudian mendengar jawaban Nabi Harun, serentak Nabi Musa pun melepaskan janggut dan juga jambakan dari rambutnya. Kemudian dia menghampiri Samiri. "Samiri, apa alasanmu engkau melakukan ini?" Kemudian Samiri berkata, "Aku telah melihat apa yang tidak mereka lihat. Aku telah melihat Jibril menunggangi kudanya, dan bekas pijakan kuda Jibril saya ambil dan lalu saya masukkan ke dalam patung anak sapi. Dan patung anak sapi tersebut berbunyi, demikianlah nafsuku menghasutku." Mendengar jawaban dari Samiri, Nabi Musa pun merasa lega bahwa Harun, saudaranya yang telah dia mintakan untuk mendampinginya menjadi Rasul dan untuk diangkat kenabiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata benar-benar menjaga dan memelihara amanahnya. Dan Allah pun memberitahu pada Nabi Musa bahwa Nabi Harun selama sepeninggalan Nabi Musa untuk berdiam diri di Bukit Tur, bahwa telah melaksanakan perintahnya dan sampai-sampai umatnya Bani Israel akan membunuhnya. Kemudian Nabi Musa pun berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertuang
dalam surat Al-A'raf ayat 151, Rabbana Rabbighfirli wali ahi fa'adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, ampuni aku dan juga saudaraku, masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu, dan Engkau Maha Penyayang di antara para penyayang. Hadirin, sobat Nuda yang berbahagia, dari kisah tersebut ada pelajaran yang dapat kita ambil, di mana seorang Harun, saudara Nabi Musa, beliau saling bahu-membahu dalam rangka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dalam kehidupan kita, jikalau kita mempunyai saudara sama yang seperti Harun, tentu merupakan anugerah bagi kita semua. Yang kedua, kita mengenal sosok Samiri, yaitu seseorang yang berpengaruh, salah satu seseorang yang berpengaruh di kaum Bani Israel. Dia telah menyanyiakan, dia telah mengkhianati apa anugerah Allah yang telah berikan kepadanya, disalahgunakan untuk kesyirikan. Sobat Nuda yang berbahagia, mudah-mudahan kita terlindung dari segala sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan hati, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti para pendahulu kita, para nabi-nabi dan para rasul kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.